Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Asis dengan NIM 1804010044. Program Studi Ekonomi Syariah semester 5B. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi pemasaran individual. Sebelum saya membahas definisi penjualan pribadi, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi pemasaran. Jadi, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi penjualan pribadi. Nah, definisi penjualan pribadi atau biasa disebut dengan personal selling adalah informasi komunikasi secara pribadi atau tatap muka guna membujuk konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, dengan cara ini, pemberian informasi mengenai barang dan jasa sehingga tercipta komunikasi dua arah yang menimbulkan minat beli konsumen. Dengan hal ini, tidak terlepas dari keterampilan dan keahlian dari tenaga penjual atau wiraniaga dalam membujuk konsumen untuk membeli produk. Adapun tujuan dari penjualan pribadi atau personal selling adalah untuk membangkitkan kesadaran mengenai tersedianya suatu produk, membangun minat pembeli hingga dengan membandingkan harga dan syarat jual beli, serta penyelesaian transaksi. Selanjutnya, kriteria penjualan pribadi atau personal selling menurut Tijeptono, kriteria atau syarat yang harus dipenuhi seorang penjual yang bertugas melakukan penjualan pribadi atau personal selling. Di antaranya yaitu 1. Salesmanship adalah pelaku personal selling harus memiliki pengetahuan mengenai produk dan seni menjual, seperti cara bagaimana mendekati pelanggan, mengatasi klien pelanggan, melakukan presentasi maupun cara meningkatkan penjualan. Dan yang kedua, negotiating adalah pelaku personal selling diharapkan memiliki kemampuan dalam melakukan negosiasi dengan disertai syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, relationship adalah marketing. Pelaku personal selling harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri kegiatan penjualan pribadi atau personal selling, di antaranya itu 1. Hubungan langsung. Yang dimaksud dengan hubungan langsung adalah antara personal selling atau penjualan pribadi dengan para pembeli menyebabkan adanya kebutuhan saling mengamati mengenai sifat-sifat penjual dengan pembeli dan mengadakan penyesuaian secara langsung. Dan yang kedua, hubungan akrab. Yang dimaksud dengan hubungan akrab adalah penjual harus menggunakan keahliannya dalam memuji para pembeli, sehingga penjual akan memperoleh rasa simpati dari para pembeli. Dan yang ketiga, adanya tanggapan. Yang dimaksud dengan adanya tanggapan, para pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar pembicaraan penjual, memberikan reaksi, tanggapan, walaupun reaksi tersebut hanya merupakan suatu pernyataan ucapan terima kasih. Nah, yang terakhir itu mengenai tugas personal selling atau penjualan pribadi, di mana tugasnya ada 6, yaitu 1. Untuk mencari calon pembeli adalah personal selling setuju untuk mencari pelanggan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi perusahaannya. Dan yang kedua itu komunikasi adalah personal selling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan tepat,
Dan yang ketiga itu penjualan. Penjualan adalah personal selling harus tahu seni menjual, mendekati pelanggan bisnis sasaran, mempresentasikan produknya, dan menjawab keberatan atau menutup penjualan. Dan yang keempat itu mengumpulkan informasi. Adalah melakukan riset pasar sehingga mendapatkan informasi tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar, serta membuat laporan kunjungan baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Dan yang kelima itu pelayanan. Personal selling dapat melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, dan memberikan bantuan teknis dan melakukan pengiriman. Dan yang keenam itu pengalokasian, di mana personal selling setuju untuk memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada produsen. Itulah paparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.